Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Mikoldia. Saya dari Prodi Manajemen semester 3 Paralel 3 dengan NPM 41184021904141. Di sini saya akan mereview ulang mengenai materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah Teori Ekonomi. Yang pertama ada kinerja ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor merupakan kegiatan menjual atau mengirim barang ke luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku dengan menggunakan pembayaran mata uang internasional yaitu dolar Amerika. Dan apa itu impor? Impor merupakan kegiatan memasukkan barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang berlaku dengan menggunakan pembayaran valuta asing. Ada juga manfaat daripada keduanya. Yang pertama, manfaat daripada impor. Kita bisa memperoleh barang dan jasa yang tidak dihasilkan di negara kita. Dan yang kedua, manfaat daripada ekspor, yaitu untuk menambah devisa negara, memperluas pasar bagi produk yang ada di Indonesia. Dan ada juga dampak positif dan negatif dari keduanya. Dampak positif daripada impor yaitu jangkauan pasar yang lebih luas, dan dampak negatifnya yaitu timbulnya rasa untuk mengonsumsi atau ketergantungan terhadap barang luar. Dan dampak positif daripada ekspor yaitu meningkatkan industri dalam negeri, dan dampak negatifnya yaitu menciptakannya persaingan bagi industri di dalam negeri. Dan yang kedua ada kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dalam maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, khususnya perekonomian yang ada di Indonesia. Ada juga anggaran belanja negara terdiri dari 3. Yang pertama, penerimaan atas pajak, pengeluaran pemerintah, transfer pemerintah. Dan ada juga tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama, untuk meningkatkan laju investasi. Dan yang kedua, untuk mendorong investasi secara sosial. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Dan ada juga 3 fungsi utama di kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dan yang ketiga, kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Ada 2 jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan ekspansif, yaitu untuk meningkatkan pasokan uang dan menurunkan suku bunga. Dan yang keduanya itu kebijakan kontraktif, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menaikkan suku bunga. Dan yang terakhir ada materi yaitu APBN. APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh DPR. Yaitu ada juga tujuan penyusunan daripada APBN ini. Yang pertama, untuk meningkatkan produksi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi adanya pengangguran. Dan yang ketiga, untuk menstabilkan barang-barang. Dan ada juga komponen APBN. Yang pertama, penerimaan negara dan hibah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dan yang kedua yaitu pengeluaran atau belanja negara digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan daerah. Dan yang ketiga yaitu pembayaran defisit atau pembayaran anggaran. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang sedang berlangsung maupun tahun anggaran berikutnya. Baik, terima kasih. Nanti saya akan jabarkan data-data dari 4 materi ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.